Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Mr. B. Dan kali ini kita akan membahas atau menganalisa emiten perbankan, yaitu saya akan pilih 4 emiten saham bank terbesar di Indonesia: BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Baik, sebelumnya kita ada disclaimer ya. Yang pertama, data berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020. Yang kedua, bukan rekomendasi beli atau jual. Yang ketiga, sebelum membeli saham yang akan kita bahas di video ini, sebaiknya teman-teman lakukan analisa yang lebih dalam lagi. Yang keempat, apabila teman-teman jadi membeli saham tersebut, saham yang kita bahas, maka apabila ada kerugian, resiko ditanggung pribadi masing-masing. Dan yang kelima, video ini memang lebih cocok untuk investor jangka panjang. Yang terakhir, analisa dalam video ini adalah murni analisa subjektif dari Mr. B. Baiklah, sebelum kita membahas, saya perlu sampaikan bahwa dalam pembahasan emiten perbankan, selain kita membahas neracanya dan laba ruginya, kita perlu membahas atau menganalisa beberapa rasio penting ya dalam saham perbankan. Perusahaan perbankan itu dia menyerap dana masyarakat dan meminjamkannya kembali kepada para debiturnya. Nah, kita perlu menganalisa kesehatan dari perbankan itu dari rasio-rasio penting ini. Ada banyak rasio-rasio penting dalam menganalisa saham perbankan, tapi saya hanya ambil 7 rasio ya yang menurut saya pribadi itu penting untuk kita analisa. Yang pertama itu adalah net profit margin atau margin laba bersih perusahaan. Yang kedua, net interest margin atau margin bunga bersih ya. Jadi ini selisih dari bunga pinjaman dan bunga tabungan. Yang ketiga, return on asset. Kenapa return on asset tidak return on equity? Karena struktur neraca perbankan itu lebih banyak hutang daripada equity-nya, lebih banyak liabilities-nya lebih besar daripada jauh lebih besar daripada equity-nya. Makanya saya ambil rasio dari return on asset dari total asetnya, bukan dari equity-nya. Akan lebih fair ya. Yang keempat adalah non-performing loan atau kredit bermasalah atau kredit macet yang ada di perbankan tersebut. Kita harus cek, semakin besar semakin beresiko, artinya semakin banyak debitur yang akan gagal bayar dan juga dapat menurunkan profit dari bank tersebut. Yang kelima, capital adequacy ratio ya, atau rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Ada aturannya ya, di bawah 8% itu sudah sangat tidak sehat, dan di atas 14% itu sehat dan aman. Ini perlu kita cek ya secara rutin. Kemudian ada loan to deposit ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas ya, dengan cara membagi total kredit terhadap total dana pihak ketiganya. Nah, kalau dia lebih dari 100%, berarti kredit melebihi dari dana pihak ketiga. Terlalu banyak, sangat berisiko. Tapi terlalu rendah juga, di bawah 65%, ya tidak efektif menyalurkan dana. Jadi dia antara 65 sampai 100%. Kemudian ada BOPO. BOPO itu singkatan dari belanja operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi BOPO ini merupakan rasio yang membandingkan beban operasional bank tersebut dengan pendapatan operasionalnya.
Jadi tujuannya itu untuk mengetahui seberapa efisien perbankan tersebut mengelola beban operasionalnya dibandingkan terhadap pendapatan operasionalnya. Baik, emiten pertama yang akan kita bahas adalah BCA atau BBCA. Baik, kita akan membahas neraca dan laba ruginya BCA terlebih dahulu ya. Kita coba bahas melalui aplikasi RTI. Kita masukkan BBCA. Ya, kita masuk ke balance sheet dulu ya. Balance sheet annual ya, saya pilih annual. Ini ada balance sheet selama 5 tahun. Kita bisa lihat BCA asetnya ya terus bertambah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan 2020 di bulan September. Nilai asetnya sebesar 1.000 triliun. Kemudian total liabilitiesnya juga terus menambah ya, bertambah. Oke, kita coba bahas income statement. Ya, kita lihat di sini memang dari tahun ke tahun revenue-nya atau interest income dari BCA terus bertambah ya sampai 2019. Untuk 2020 kita belum bisa lihat karena ini masih laporan 30 September. Tapi pada prinsipnya BCA merupakan perusahaan yang baik ya, yang bagus karena dia selalu bertumbuh revenue-nya. Kita lihat net income-nya juga terus bertumbuh sampai 2019. Kita belum tahu 2020 ini, saya rasa dia tetap tumbuh ya. Baik, kita akan bahas rasio-rasio ya, seperti yang pernah kita bahas tadi di awal, bahwa untuk melihat emiten perbankan kita perlu juga bahas beberapa rasio. Ini saya download rasio keuangan, tapi saya cuma dapat yang 30 Juni 2020. Saya download dari OJK ya. Kita lihat yang pertama itu CAR-nya ya, atau kewajiban penyediaan modal minimum, bahasa Inggrisnya CAR. 22,93, bagus ya. Cenderung sama dari tahun lalu. Masih bagus di atas 14%. NPL gross-nya 2%, agak meningkat dari 2019 ke 2020 karena ada pandemi ya. Jadi semua bank, semua institusi keuangan pasti mengalami yang ada peningkatan kredit macet. NPL netnya juga meningkat tapi masih di bawah 5%, masih baik ya. Return on asset 3%, agak menurun dari tahun lalu 3,7 menjadi 3,12%. Net interest margin-nya, nah ini net interest margin-nya 5,96 ya, cukup baik. BOPO-nya tetap bertahan di antara 60-70%. Loan to deposit ratio-nya juga oke ya, dia likuiditasnya baik, hanya ya lebih dari 25% tersalurkan, cukup baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke valuasi saham BBCA menggunakan metode price earning ratio dan price to book value. Oke, kita akan hitung berapa pernya dan berapa PBV dari BBCA. Yang kita perlu cari adalah share price-nya per hari ini, per penutupan tadi sore ya. Hari ini Jumat 11 Desember 2020. Kita lihat share price-nya berapa, earning per share-nya berapa. Untuk price to book value juga share price-nya berapa dan book value per share-nya berapa. Baik, saya masuk ke Stockbit ya sekarang. Untuk tadi yang perlu kita tahu harganya ya, harga per penutupan hari ini 33.675 ya. Kemudian earning per share-nya, earning per share kita jangan pakai yang annualized tapi pakai yang
trailing 12 month, yaitu 1122,68. Kemudian current book value per share-nya 7.261,36. Ini kita masukkan ke dalam perhitungan ya. Oke, kita masukkan ya tadi harganya. Harga saham hari ini 33.675. Earning per share trailing 12 month-nya 1122,68. Book value per share-nya 7.261,36. Maka per-nya itu adalah 33.672 dibagi dengan earning per share-nya ya. Didapatlah price earning ratio-nya 30 dan price to book value 4,64. Oke. Setelah kita tahu price earning ratio BCA, kita coba bandingkan dengan price earning ratio-nya selama 5 tahun. Jadi price earning ratio yang nilainya 30 tadi, coba kita lihat selama 5 tahun posisinya ada di mana dibandingkan terhadap rata-ratanya. Jadi ini price earning ratio-nya ya di angka 30. Ini saya ambil 5 tahun. Coba kalau kita lihat 10 tahun. 10 tahun rata-ratanya lebih di bawah lagi ya, 20,93. Kita ambil 5 tahun. Untuk 5 tahun rata-rata price earning ratio BCA ada di 23,38. Oke, ini kita masukkan ke perhitungan ya. Price earning ratio rata-rata per 5 tahun kita masukkan 23,37, sehingga harga rata-rata per 5 tahunnya kita kalikan dengan earning per share-nya ya. Kita dapat Rp26.237. Harga saham hari ini 33.000. Jadi BCA ini memang perusahaan yang sangat mahal ya sahamnya. Kita analisa dengan price earning ratio, BCA memang mahal. Selanjutnya kita hitung price to book value-nya. Tadi price to book value-nya rumusnya adalah harga saham dibagi dengan book value per share-nya, didapat 4,64. Setelah kita dapat perhitungan price to book value, tadi 4,64, kita coba bandingkan dengan price to book value rata-rata selama 5 tahun. Kita dapat rata-rata price to book value selama 5 tahun 4,09. Kita masukkan ke dalam perhitungan. Oke, kita masukkan 4,09, dapat harga rata-ratanya kita kalikan dengan book value per share-nya 29.700. Memang BCA ini saham yang tidak pernah murah ya. Dia saham yang sangat berfundamental baik sehingga selalu dijual dengan harga premium, kecuali pada saat pandemi kemarin ya. Itu saatnya kita beli BCA di harga yang murah. Oke, selanjutnya kita coba analisa technical ya dari BCA. Oke, ini adalah grafik harian dari BBCA. Kalau kita lihat, saya sudah buat beberapa resisten ya dari BCA. Di sini kalau kita lihat dari semenjak bulan Agustus ya, dimana BCA pernah naik sampai ke 33.000 di sini ya. Kemudian dia tidak bisa menembus dari 33.000 ini, turun lagi. Terus coba naik lagi di 20 November, tapi tidak bisa tembus, dia turun lagi. Jadi 33.000 ini resisten yang kuat ya. Nah, tapi hari ini BCA tembus ya resisten ini. Tembus ya. Mungkin kita lihat ya minggu depan apakah dia bisa terus mencapai ke
Ada resisten kuat lagi di 34.500, sekitar 34.500. Nah ini, jadi BCA memang lihat sudah uptrend ya. Kalau kita lihat ini garis uptrendnya, tapi memang sudah terlalu mahal ya harganya. Tinggal kita lihat kalau bisa tembus ini, dia BCA akan terus naik ke atas, atau mungkin bisa setelah menyentuh 34.500 dia akan koreksi kembali. Baik, ini analisa dari teknikal. Kalau kita lihat memang saham BCA ini saham yang uptrend, dia hanya turun di sini di bulan Maret April. Bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, beruntunglah karena sekarang sudah naik tinggi ya. Kalau rata-rata bisa ngambil di sekitar 25.000, 26.000, wah sudah menikmati floating profit ya sekarang. Jarang nih ada kesempatan BCA bisa murah sekali ya, di 22.000 sampai 25.000 sini. Baiklah. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Secara fundamental, BCA masih sangat baik kinerjanya ya. Ditinjau dari metode analisa price earning ratio dan price to book value, dan menggunakan rata-rata price earning ratio selama 5 tahun dan price book value selama 5 tahun, harga BCA sekarang per hari ini sudah mahal ya, di 33.000. Secara teknikal, BCA yang selama 1 bulan ini berusaha tembus di resisten 33.000, ternyata hari ini dia bisa tembus sampai ke 33.675. Kemungkinan minggu depan bisa meneruskan ya uptrendnya sampai ke resisten berikutnya. Dan yang terakhir ya, memang BCA untuk saat ini sudah tinggi ya, karena saham BCA ini adalah saham yang mempunyai growth yang sangat baik. Tapi kalau teman-teman ingin menabung atau ingin jangka panjang ya, bisa ambil BCA nanti. Kita tunggu dulu, kalau dia ada sedikit koreksi bisa masuk dan hold jangka panjang, karena sampai saat ini BCA mempunyai fundamental yang baik ya, dan salah satu saham growth yang terbaik ya di Indonesia. Baik, demikian kesimpulan dari BCA. Jangan lupa subscribe, like and share, dan tunggu selanjutnya kita akan bahas Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Baiklah, saya Mr. B pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.